Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan yang paling pasti, yang saya ngeri bacanya di Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minni min itrati min waladi Fatimah. Maka ditegaskan begitu. Imam akhir zaman yang mana beliau jadi imam, makmumnya Nabi Isa, itu dari zuriat Sayyidah Fatimah. Nggak main-main. Oleh karena itu, salah satu fitnatul ahlas yang disebut dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, ya, fitnatul ahlas itu fitnatun tadum wala tanqati', fitnah yang nggak berhenti-berhenti. Makanya dulu tadi kami ngobrol dengan Habib Taufik, dulu pernah ada, tapi sekarang akan lebih dahsyat. Orang mengatakan bahwa zuriat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Ba'alawi tidaklah sahih. Ya, itu masa lalu saya. Dulu saya juga begitu. Ya, masa hari gini ada habaib? Nggak mungkin. Ternyata dari Sumatera Barat cukup pindah sedikit ke Riau udah ketemu. Kami ke Ketapang ketemu kampung tuan-tuan. Jadi kata sadah bahasa Arab, jamak dari sayyid berarti tuan, diterjemahkan ke bahasa Melayu. Ketapang, ada yang sudah pernah Ketapang, para habaib? Kayaknya Habib Taufik sudah. Kalbar. Ya, Kalbar. Alhamdulillah kami datang ke sana, Masya Allah masuk ke kampung tuan-tuan. Itu kampung luar biasa. Namun Riau, wabil khusus Indra Gilhulu lebih maju. Melalui Bupati, Pak Sekda, meresmikan makom para habaib sebagai situs bersejarah. Kita plus buat beliau semua. Ini kemajuan luar biasa. Semoga nanti ke depan ada nasab habaib di sini, nasab beliau, ya. Biar orang tahu nih loh nasabnya. Perdebatan nasab itu, saya bukan peneliti nasab, tapi kami abdi hadis Nabi Muhammad SAW, pengabdi hadis Nabi. Dari tahun 2004 kami belajar Sahih Bukhari, Muslim, sampai sekarang masih belajar dan mengajarkannya. Diijazahkan beberapa masyayikh, ada yang asyraf, ada yang sadah, ada yang kiai-kiai di Jawa, ada yang dari India, ada yang dari Arab. Tapi wajah saya bukan Arab, saya ini Arab ma'lum, telah hadis. Judul babnya Ma'rifatul Ansab, mengetahui nasab. Tapi itu bukan untuk nasab seperti ini. Namun ilmu ini pun bermanfaat, bisa dipraktekkan kepada mengetahui nasab para asyraf, para sadah. Ternyata perdebatannya hari ini di mana? Tadi yang ditawasulin oleh beliau Al-Habib Taufik, yang dibaca oleh zuriat beliau Al-Habib Ali, Ubaidullah bin Ahmad. Itu ya, benar nggak? Yang lagi rame di YouTube, benar ya? Abdullah atau tasghirnya, tasghir itu dikecilkan. Biasanya itu tradisi para masyayikh, karena ulama wali-wali Allah tuh namanya banyak. Ini salah satu seni punya nama. Ada nama jasadnya Abdullah, tapi ketika dia mengenal Allah, dia menyebut dirinya Ubaidullah. Abdullah itulah Sayyidina Muhammad SAW. Ubaidullah aneh, dia bilang begitu. Sayyidina Ubaidullah bin Ahmad ini mulai dipertanyakan, beliau ini ada atau tidak, itu wajar. Jadi kalau ada yang kritik, jangan marah, habaib. Kan sekarang ada seorang kiai yang sangat alim di Banten, namanya siapa? Kiai Imad, ya. Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Supaya apa? Mesti ada juga yang membahasnya tidak dengan emosi, tapi membahasnya karena dia membahas pakai buku, pakai tulisan, kita balas pakai tulisan. Dia buat ceramah, kita buat ceramah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan beliau katanya zuriat Syarif Hidayatullah juga. Kalau dia berarti jalur asyraf, kalau benar. Ya tinggal kuat-kuatan aja, pakai kekuatan ilmu. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat Nabi dari kalangan Al-Ba'alawi. Nah, dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Nah, beliau kan berargumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Kenapa? Apa kata beliau? Ubaidullah ini nama dia tidak muncul dalam kitab-kitab biografi di abad itu. Betul nggak? Ya wajar.
Di zaman itu nggak ada Dukcapil, Pak Sekda. Pak Sekda namanya ada nggak di Dukcapil? Henry gitu. Banyak Pak namanya Henry. Henry apa Pak? Henryzal. Itu banyak, ratusan namanya Henryzal. Di zaman itu nggak ada namanya sistem online gitu, nggak ada. Kalau argumentasi teori yang dibangun, kalau nama orang ini tidak ditulis di masanya dalam kitab-kitab tarajum, tarajum itu biografi, kitab-kitab sejarah, terus dia tidak ada, begitu kira-kira yang saya simpulkan. Kalau salah mohon nanti diluruskan. Kalau itu alasannya, nama para sahabat Nabi pun tidak ditulis di masa hidup mereka. Kapan ditulisnya? Kapan ditulis? 1 abad, 2 abad setelah mereka. Itu muncul kitab Imam Ibnu Sa'ad, muncul kitab Imam Bukhari, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Kabir. Itu 1 abad, 2 abad setelah sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita pakai teori itu, teori apa? Kalau nama dia nggak ada dalam kitab biografi, berarti orang ini nggak ada, gitu. Kalau begitu sahabat Nabi nggak ada semua dong. Ya, saya mau tanya nih, emang Wali 9 namanya ditulis dalam kitab sejarah di zaman itu? Hatta risalah hari ini yang disebut risalah Wali 9, itu risalah yang ditulis muridnya atau murid dari muridnya atau pengikutnya, nggak ditulis di zamannya. Jarang, kecuali ada 1 manuskrip yang sampai sekarang nggak ada nama, anonim. Alhamdulillah kami 2009, 2010, 2011 ikut meneliti manuskrip Nusantara, masih tulisan tangan. Itu kertasnya kalau diangkat jatuh, pecah. Dibimbing oleh Prof. Oman Fatur Rahman. Jadi kita mencari kemana-mana. Ya. Jadi kalau ada yang mengkritisi para sayyid, para habaib, ya saya prihatin karena banyak yang emosi juga. Bagi saya kita tanggapi saja dengan kepala dingin. Itu secara keilmuan. Kalau dalam bab adab dan bab fikih, begitu juga bab ada satu ilmu yang menjadi kitab Al-Kabair, dosa besar. Dosa besar. Salah satu dosa besar, orang menasabkan dirinya ila ghairi abih, kepada selain ayahnya. Ini saya mau tanya, menurut yang hadir ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu wali nggak? Nggak usah nggak wali, ulama nggak? Al-Attas yang kita tulis Ratibul Attas, Al-Aidrus, saya dapat juga Thariqah Al-Aidrusiyah, ada juga Thariqah Al-Aidrusiyah, dapatnya di Banjar. Tahu-tahu di sini di Indragiri banyak orang Banjar juga, ya. Bahkan walaupun tidak disepakati, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan ada yang menyebut nasabnya kepada Al-Aidrus. Ya, mungkin karena ketika diinput kurang pas. Ya, para zuriat Wali Songo ketika diinput Rabithah kurang pas, akhirnya muncullah protes ini. Ini pun juga harus jadi pelajaran bagi kita, terutama pengurus-pengurus Rabithah. Apa masalahnya? Itu. Kalau bahas begini, udah harinya panas, kepala ikut panas. Saya biasanya bahas tasawuf, hadis, jadi bahas ilmu nasab deh. Ya. Tapi seperti kami sampaikan, saya bicarakan dari sisi ilmu hadis. Ya. Jadi kami, kalau dapat riwayat hadis, misalnya hadasana Abdullah bin Zubair, kalau hadasana Sufyan, kalau hadasana Al-Ansari, kalau hadasana Muhammad Ibrahim, begitu ketika kami ketemu, kami tidak akan cari nama dia dari buku yang sezaman dengan dia, karena nggak ketemu. Ketemunya di mana? Di buku setelah dia hidup, abad setelahnya atau abad setelahnya lagi, itu biasa. Dan dalam ilmu adab, ilmu akidah, bahkan ilmu tasawuf, menisbatkan diri kepada bukan ayahnya, itu pantangan seorang muslim, apalagi ulama, apalagi kutub, wali kutub, nggak mungkin. Jadi kita bedakan, ini bab ilmiah tadi secara, ini sekarang bab akidah, bab fikih. Apalagi dalam tasawuf, jangankan menyebutkan nasab ayah, nasab guru juga nggak boleh salah. Di hadis juga sama. Orang yang keliru nyebutin nasab gurunya atau gurunya itu bermasalah, bisa hadis mudallas, bisa muqallid, maqlub, dan mutarib, segala macam. Oleh karena itu, saya yakin, hakul yakin, seperti Habib-Habib yang kita sebutkan tadi, pemilik ratib, penulis ratib, mereka mustahil menisbatkan dirinya, menasabkan sanad dan silsilah ayahnya bukan
kepada selain ayahnya itu mustahil. Itu secara adab, karena mereka orang yang atqan nas, akhwafun nas, ya, akhshan nas, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada muhibbin, para habaib, pecinta para zuriat Nabi SAW, tidak usah khawatir bahwa zuriat Nabi yang memegang nasab itu, insya Allah mereka tidak berbohong atas nasabnya. Tapi ya para zuriat Nabi jangan seneng dulu. Habib kalau nggak ngaji, alim nggak? Ya nggak begitu aja. Habib kalau nggak ngaji, mending pakai gelar sayyid aja, nggak usah pakai habib, mohon maaf. Pakai sayyid aja, itu lebih aman. Karena al-habib di Yaman, di Hadramaut, hanya untuk kibarul ulama, minal habaib, minal zuriyat. Ya. Hanya untuk zuriat-zuriat yang alim. Cuma di Indonesia udah kepalang basah, baru lahir, main gundu aja habib. Ya, akhirnya nama habib yang agung itu menjadi rendah. Kelasnya jadi kurang tinggi. Ya, ini keprihatinan kita melihat perkembangan nasab. Namun ini tidak bisa dibendung lagi. Sudah menjadi istilah. Maka beda istilah habib di sana dengan habib di sini. Al-habib di negeri kita semua yang bernasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ini kajian hadis. Semoga nggak panjang ya. Ya, ini kajian hadis ini tentang pentingnya mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Dulu saya termasuk tidak percaya dengan zuriat Nabi. Begitu Pak Sekda, nggak percaya. Ya. 2006 baru percaya. Jadi bahasa Arab saya yang ala kadar ini, tapi kata teman-teman sih lumayan fasih. Ya, walaupun itu nggak semancung Habib Taufik, tapi lumayan lah. Ya. Hari-hari ngajar pakai bahasa Arab. Ini bahasa Arab saya berkat saya ngaji kepada zuriat Al-Hasani dan Husaini. Ada yang ajib, saya nggak tahu, semoga beliau masih hidup, Habib muda waktu itu. Tiba-tiba Habib Omar, tiba-tiba dia bilang, saya mau ngaji mustalah hadis sama kamu. Dia bilang, Habib, mana mungkin aneh ngajarin antum? Terus dia bilang, aneh mau ngaji. Akhirnya dia datanglah bolak-balik ke asrama pesantren. Dan tidak mau saya menjelaskan bil Indonesia dengan bahasa Indonesia, maunya pakai bahasa Arab. Akhirnya 2006-2007 lidah saya masih kaku ngomong bahasa Arab, berkah Al-Habib Muhammad namanya, itu Allah angkat hal ya, semua masyakil, semua penghalang di lidah ini berkat ditanya sama Habib. Jadi saya mikir ini dia yang belajar ke saya, terus yang belajar ke dia. Maka lisan ini pun Bapak Ibu bisa berceramah, bisa baca kitab, itu berkah Allah kirim seorang zuriat Nabi SAW. Zahirnya dia belajar hadis kepada saya, batinnya saya dapat istimdad dari dia. Al-Madad An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka benarlah kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Kullu nasabin inqata'a ala nasabi, kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua nasab, semua nasab. Nasab itu coba lihat. Ini bahasa Indonesia ada ayah saya nih. Saya Ar-Razi Hasim bin Muhammad Nur Akmal bin Nur Muhammad bin Abdul Hamid. Udah habis itu kita bingung. Mana lagi nih? Sampai di situ aja. Persis seperti dikatakan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, saya hanya tahu 4 nasab ke atas. Persis. Saya hanya tahu 4 nasab ke atas. Coba tanya Al-Habib Taufik. Coba tanya zuriat Al-Habib Ali Abdullah Al-Idrus. Sampai Nabi Adam bisa baca. Benar Ibu ya? Itu yang disebut mukjizat nabawiyah. Jadi mukjizat Nabi ini ada 3. Quran, nasab, yang ketiga sanad. Sanad ini bagian saya nih ya. Karena kita nggak punya nasab, kita kejar lewat. Tapi tetap aja nggak bisa jadi habib. Ya walaupun pakai sorban, aneh nggak bisa jadi habib. Kenapa? Yang paling bisa kami kejar, yang ahwal ini apa? Sifatnya Nabi SAW. Apa sifatnya Nabi SAW? Al-ilmu. Maka jika ada ahwal orang yang bukan zuriat Nabi ingin mengejar kemuliaan, dia dapat mengejar sifat Al-Muhammadi. Tapi zat Al-Muhammadi saya akan dapat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya senang juga, nggak bisa dikejar juga bab ini oleh orang yang punya zatnya. Jadi kalau Habib nggak ngaji, tetap nggak dapat al-sifah Al-Muhammadiyah. Alhamdulillah, fastabikul khairat ya, kita lama-lama Bib. Ya, alhamdulillah kami
beberapa tahun khatam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, 6 kitab hadis, tambah kitab ini, kitab itu. Alhamdulillah, untuk ngejar biar nur kita nggak ketinggalan nama zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jangan mau ketinggalan, nggak bisa baca Sahih Bukhari, udah maulidan aja tiap minggu. Kau bisa tiap malam baca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ahli syair itu ya? Gimana kalimatnya? Yang hafal itu? Man kana Muhammadun fi baitihi, gimana? La yahtaju ila suruji. Saya lupa nih, Habib. Ya, baru kemarin kita baca ya. Siapa yang ada Nabi Muhammad di rumahnya, dia tidak butuh lagi kepada suruj. Suruj jamak dari siraj, cahaya, pelita. Ini keluar dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah ini bukan zuriat Nabi, bukan ahlul bait. Bukan ahlul bait, bukan dari Abdul Muttalib, bukan. Itu binti Abi Bakar. Jatuh jarum lagi mau jahit. Bayangin nih, istri Nabi masih mau jahit. Jatuh jarumnya malam hari, cari udah pakai lampu nggak dapat. Tahu-tahu Sayyidina Nabi Nurul Wujud, Nurul Anwar, As-Siraj, Asy-Syams, Al-Badr, Sayyidina Muhammad SAW masuk. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ketika kekasihku datang, wajahnya masuk ke dalam hujrahku, itu wajahnya lebih terang dari rembulan purnama. Akhirnya itu jarum, di mana jatuhnya langsung aku tahu. Langsung diambil oleh Sayyidatuna Aisyah. Inilah yang disebut dalam syair tadi, orang yang jika ada Nabi Muhammad SAW dalam rumahnya tidak butuh lagi cahaya. Tapi dalam ilmu rohani, ilmu tasawuf, al-bait al-haqiqi ay sadruka wa fi sadr fi bait wa huwa qalbuka. Di dalam diri kita ini ada rumah sebenarnya. Rumahnya bernama dada. Dada ini ada rumah lagi di dalamnya, kamar lagi di dalamnya bernama qalbu. Maka berkalamlah ulama-ulama auliaullah, qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman, baitnya Allah. Kenapa dia jadi baitullah? Karena Allah memandang ke dalamnya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Kapan Allah memandang ke dalam qalbumu? Jika di dalamnya ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tidak akan lihat qalbu kita semua kecuali dalamnya ada nur cinta kepada beliau dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad dan pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pewaris nasab, habaib, pewaris ilmu, ulama. Itu yang disebut di hadis, semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Oleh karenanya kami waktu kecil berthariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami bernasab, bersambung, bersanad kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far itu anak siapa? Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Dan kami pun mengambil thariqah yang lain selain Naqsyabandi, semuanya bersanad. Thariqahnya Ahlussunnah ini, thariqah Ahlussunnah. Kullu turuq, semua thariqah tantasibu ila Abi Turab Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Semua thariqah ini thariqah apa aja? Aba Gurus Kumpul, thariqah Saman, Qadiri, Mama Falak, ada 27 thariqah di Bogor. Semuanya bersanad kepada Sayyidina Ali. Dan perhatikan, itu bukan, nggak perlu jadi Rafidah, nggak perlu jadi pencaci sahabat. Mencintai ahlul bait, mencintai sahabat satu paket. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kita juga nggak akan mau ngamuk-ngamuk sama teman-teman Syiah kok, nggak. Mereka mungkin keliru aja sejarah, akhirnya menghujat sahabat-sahabat Nabi. Ya. Bapak Ibu, saudara, saudariku, para hadirin, saya senang sekali dengan peresmian Kampung Mufti Indragiri. Kita jadi faham bahwa sejarah zuriat Nabi dari dulu selalu kontribusi kepada kampungnya, tempat negerinya, dan mereka tidak mengharamkan untuk bekerja sama dengan kesultanan pemerintah. Nah, ini juga bisa nanti untuk memahami kenapa Al-Habib Utsman di Betawi waktu itu yang menguasai Betawi bukan kesultanan Belanda. Maka beliau pun untuk jaga para zuriat dan ulama bekerja sama juga. Meskipun kemudian muncul perdebatan. Kenapa muncul perdebatan? Karena orang berpikir Batavia yang dulu kayak sekarang. Jadi logikanya logika Indonesia, pada saat itu Indonesia belum
belum ada. Dulu jangankan antara Betawi, ya, jangankan antara Fulan dan Fulan. Dulu Malaka perang dengan Johor, Malaka perang dengan Aceh, Minangkabau perang dengan Aceh. Dulu Minangkabau perang dengan kerajaan Indragiri, dulu perang semua. Bukan berarti mereka nggak nasionalis. Ketika nih contoh, saya Mufti Minangkabau, waktu itu ada di Indragiri Al-Habib Fulan dengan Habib Ali. Ketika saya berfatwakan, ya kita perang dengan yang di Indragiri. Dan itu bukan Indonesia, bro. Ya, jadi orang-orang yang mengaitkan sejarah Habib Osman yang kemudian terlihat baik dengan pemerintah yang datang saat itu, waktu itu Belanda, mereka logikanya apa? Logikanya Indonesia, pada saat itu belum ada Indonesia. Dulu Batavia punya Belanda, sampingnya kerajaan Banten, sampingnya kerajaan Cirebon, kerajaan. Waktu itu belum ada Indonesia. Maka siapa yang paham sejarah, hati-hati dalam menyimpulkan teks-teks sejarah. Apalagi hari ini saya sedih sekali, beberapa kiai, beberapa gus-gus nyerang habaib. Nyerangnya pakai apa? Pakai teks yang ditulis oleh Londo. Ya, orang Belanda nulis tentang Habib Fulan, lo dia percaya. Ya, Van der Broek cerita, Snook cerita, dia percaya dengan berita itu. Ini yang harus kita waspadai. Kok dia percaya dengan berita orang Belanda untuk menghancurkan, untuk mencaci maki zuriat Nabi, ulama-ulama. Ya, terlepas dari apa yang terjadi, saya menghormati mereka yang berkomentar masalah ini, tapi ilmiah, disambung ilmiah, jangan pakai emosi, ya. Ala kulli hal, saya cinta dengan mereka semua. Jadi yang mengingkari zuriat Nabi sekarang, itu mereka ternyata banyak bernasab kepada Wali 9. Kita pun cinta kepada mereka jika betul mereka punya nasab, karena saya yakin mereka tidak akan memasukkan nasabnya meskipun tidak terinput dalam Rabithah, apalagi yang sudah jelas sahihnya yang ada namanya di Rabithah Alawiyah. Ana uhibbukum jami'an. Semoga para ulama, para habaib kembali bergandengan tangan dan kita tunjukkan kepada umat bahwa kita adalah pewaris dan antum para habaib adalah pemegang nasab, bersama memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu dari kami Al-Faqir Ar-Razi Hashim. Semoga yang hadir ini dapat ridha berkah dari Allah SWT dan negeri Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan rahmat berkah, tambah maju peradabannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan ini dapat memberi kita wawasan mengenai nasab para habaib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.